عليكم يا أخي يا أختي مولاي صل وسلم دائما أبدا على Musa alaihi salatu wassalam. Pembahasan kita sebelumnya di mana beliau bekerja di negeri Madian mengembala kambing selama 10 tahun. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan malaikat Jibril, berapa lama Nabi Musa alaihi salatu wassalam bekerja di Madian? Kata malaikat Jibril, beliau menyempurnakan 10 tahun tanpa digaji. Dan fil akhir mertuanya bilang, kalau lahir kambing yang berlainan warnanya, maka itu jatah engkau wahai Musa. Dan alhamdulillah di akhir daripada pekerjaan beliau mendapatkan beberapa ekor kambing. Setelah 10 tahun beliau kembali ke Mesir dengan istri dan anak-anaknya. Waktu kembali ke Mesir, ternyata beliau terperangkap dalam satu tempat di mana tempat itu tidak biasa dibuat jalur seperti pada umumnya orang dari Madian ke Mesir. Dan itu disebut dengan Bukit Sinai. Bukit apa? Sinai yang ada di Mesir. Pernah ke sana? Ya salam. Saya pernah ke sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tempatnya itu sangat gelap dan sangat teramat dingin. Kita sudah pakai jaket berlapis-lapis, pakai sarung tangan, itu masih nusuk aja dinginnya. Dan ternyata Nabi Musa, begitu beliau berada di Sinai, kalau orang sana nyebutnya Sina, ada di sana, tiba-tiba kan gelap nih, bingung, gak ada penerang. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ada cahaya api di salah satu tempat. Maka pada saat itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada keluarganya, faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'ala an-nari huda. Kalian tunggu di sini biar saya yang datang ke tempat api itu. Mungkin di sana mungkin ada orang lagi berkumpul, apa ada api di sana. Jadi pikirannya Nabi Musa, saya mau datang ke sana, nanti saya mau ambil cahaya api itu seperti menggunakan obor. Nah kemudian apa? Kemudian insya Allah kita bisa gunakan api itu sebagai penunjuk jalan kita di waktu yang gelap ini. Singkat kisah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang ke tempat tersebut. Ternyata begitu sampai di tempat tersebut, tidak ada satu orang pun. Tidak ada satu orang pun. Kemudian terdengar suara. Makanya Nabi Musa ini dijuluki Kalimullah. Bisa langsung berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Inni ana rabbuk. Allah memanggilnya, ya Musa, inni ana rabbuk fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang sedang mengajak engkau bicara. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya. Tempat itu hanya sebagai lokasi saja agar Nabi Musa datang ke tempat itu. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, lepas kedua sendalmu wahai Musa. Sesungguhnya engkau di suatu wadi yang suci yang bernama dengan Tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha.
Kata Allah, dan aku telah memilihmu sebagai utusanku, wahai Musa. Dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu. Kemudian Allah menyampaikan, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan aku, kata Allah, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ini nasihat buat kita semua. Salat itu mengingat apa? Allah, bukan mengingat kunci yang lagi hilang, bukan mengingat kegiatan setelah salat. Salat itu mengingat Allah. Inna sa'ah atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah, wahai Musa, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan aku merahasiakan kejadian itu. Tidak ada satu makhluk pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan amalnya. Dan begitu selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda. Wahai Musa, jangan sampai kamu dipalingkan mengingat akan datangnya hari kiamat oleh orang yang tidak mengimani hari kiamat dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka kamu celaka. Hati-hati, di dunia ini banyak orang yang iming-imingin kita harta duniawi dan lain sebagainya demi kita melupakan akhirat. Kita jangan ikuti orang begitu. Kenapa? Karena bisa celaka kalau lupakan kematian, celaka kalau lupakan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya salam. Akhirnya kelanjutannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa waktu itu bawa tongkat. Nabi Musa bawa tongkat. Ini tongkat ya Allah, dan tongkat ini biasa aku memegangnya dan aku gunakan untuk mengembala kambing-kambingku. Dimana kalau ada pohon, buat apa? Buat ketuk-ketuk pohonnya, buat mukul-mukul pohonnya supaya daunnya jatuh, buat makanan kambing-kambing. Dan bisa juga buat hal-hal yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Dilemparkan tongkatnya, jadi ular besar. Ya salam. Ular besar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan takut kau Musa. Khudha wala takhaf. Ambil tongkat itu, jangan kau takut. Sanu'iduha sirataha al-ula. Maka kita akan kembalikan seperti sempurna. Jadi ular itu dipegang lagi sama Nabi Musa. Tak. Pas dipegang itu jadi tongkat. Subhanallah. Ya salam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kedua kepada Nabi Musa. Wadmum yadaka ila janahik takhrud bayda min ghairi su' ayatan ukhra. Akhirnya kemudian Allah berfirman, masukkan tanganmu. Jadi tangan kanannya dimasukkan ke dalam bajunya sini, kemudian dikepit dengan apa? Ketiaknya. Kemudian begitu dikeluarkan, putih, bercahaya. Masya Allah, ya salam. Ente kenapa pada melongok semuanya? Jadi cahaya. Jadi masukin tangan begini. Itu putih bercahaya, cahaya kayak sinar gitu loh. Kemudian kata Allah, ini bukan penyakit. Ini bukan penyakit wahai Musa. Ini mukjizat. Kemudian dimasukkan lagi, berubah lagi jadi asal. Dua diberikan modal mukjizat. Yang pertama, tongkat bisa menjadi ular dan tangan bisa mengeluarkan cahaya. Ya salam. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Mulai sekarang pergilah engkau Musa, temui Fir'aun, raja Mesir ketika itu.
Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dia mengaku Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Doanya terkenal. Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Harun akhi. Ushdud bihi azri. Dan begitu selanjutnya. Doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Lapangkan dadaku. Wa yassir li amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan kekakuan pada lisanku. Nabi Musa waktu kecil pernah narik jenggotnya Firaun. Jenggotnya Firaun. Masih kecil, Nabi Musa masih kecil. Kan tinggal di istana. Firaun pas lagi duduk digini sama Nabi Musa. Marah dia. Begitu marah, dia mau bunuh. Katanya, Sayyidati Asia, jangan kau bunuh. Ini anak masih kecil, belum bisa membedakan. Yang mana yang ini, yang mana yang ini. Belum bisa membedakan. Dia tidak tahu kamu raja besar. Apa dia tidak bisa bedakan? Dikasih 2 mangkok. Yang satu bara api, yang satu korma. Nabi Musa sempat memilih bara api. Allah menyelamatkan Nabi Musa agar tidak dibunuh oleh Firaun. Itu bagian daripada riwayat yang terjadi. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka mudah memahami apa yang aku ucapkan. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Jadikan Harun saudaraku ya Allah. Saudaranya Nabi Musa Harun tinggalnya di Mesir. Harun lahir di saat kebijakan Firaun tidak membunuh bayi dari Bani Israel yang laki-laki. Jadikan dia nabi ya Allah. Dia pembantuku dalam menyampaikan risalah ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Ya salam. Itu ada di surah Toha. Ayat 25-26. Rabbi shrah li sadri. Coba ucapin setelah saya. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Kalau bisa diamalkan itu 2 ayat itu 100 kali setiap hari. Saya banyak ketemu dengan ulama, ketemu dengan guru-guru mulia. Ketika saya meminta amalan, banyak yang memberikan, bukan 1-2 ini, memberikan amalan itu. Baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ayat 25-26 surat Toha. Baca 100 kali setiap hari. Insya Allah urusanmu dimudahkan oleh Allah. Ya salam. Singkat kisah, Nabi Musa kembali ke Mesir. Nabi Musa kembali ke Mesir. Begitu sampai di Mesir, dia sampaikan kepada Nabiullah Harun, Allah telah memberi amanah kepadaku dan kepadamu untuk kita menemui Firaun. Dan kita disuruh menasehati Firaun agar kembali kepada jalan yang benar, agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Jadi selain mengajak Firaun bertauhid kepada Allah, biarkan Bani Israel dibebaskan dari perbudakan. Pada saat itu datanglah Nabi Musa dengan Nabiullah Harun alaihi wassalam sampai di gerbang istana kerajaan. Kata penjaganya kan begini modelnya itu. Man antuma? Siapa kamu berdua? Apa tujuan kamu berdua? Kami hendak menemui Firaun. Siapa kamu berdua? Ana Musa wa hadha akhi Harun. Sebentar, dia masuk. Firaun, raja besar Mesir. Ada tamu mau ketemu, namanya Musa ibn Imran. Musa, dia sudah 10 tahun lari dariku. Suruh dia masuk. Masuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Nabiullah Harun. Dan Nabi Musa membawa tongkatnya. Kemudian Nabi Musa menyampaikan, kedatanganku kepadamu wahai Firaun, membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyerumu segala bertaubat kepadanya, menyembahnya dan meninggalkan segala keburukanmu. Wa arsil ma'ana Bani Israel, dan lepaskan Bani Israel dari perbudakan. Biarkan mereka keluar dari Mesir bersama kami. Kata Firaun, hei Musa, tak dulu. Dia ngingetin zaman dulunya. Ente kan anak yang rawat. Ente kan tinggal di sini sampai ente besar.
Firaun ngomong begitu. Kata Nabi Musa, kamu merawatku adalah sebagai hukuman karena kamu membudakkan Bani Israel. Akhirnya terjadi diskusi yang panjang dan Firaun tetap dengan keangkuhannya dan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Kurang ajar nih anak, masa ngomong Tuhan yang paling tinggi. Kemudian kata Firaun, Musa, kalau benar engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, mana mukjizatmu, mana kelebihanmu? Tongkatnya dilemparin, Pak. Das. Itu jadi ular raksasa yang besar. Ya salam. Firaun ketakutan. Ya, ketakutan dia. Bahkan saya baca di antaranya di penjelasan di kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, Firaun saking ketakutannya pada saat itu dia sakit buang-buang air. Ketakutan dia ngeliat ularnya Nabi Musa. Habis gitu ditangkap lagi sama Nabi Musa jadi tongkat lagi. Dan Nabi Musa memasukkan tangannya ke kantongnya, ke kantong pakaiannya, kemudian mengeluarkan sinar. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ya salam. Apa kata mereka yang berada dalam kerajaan? Ini sihir. Dia berusaha mengusir kita dari Mesir. Maka Firaun mengatakan, kalau begitu, hei Musa, aku tantang kamu. Aku akan datangkan ahli-ahli sihir di Mesir untuk melawanmu dan kamu pasti kalah. Kamu jangan sombong wahai Musa, kata Firaun. Coba tentukan kapan waktunya. Sebaiknya kamu untuk menantang tukang-tukang sihirku, kata Firaun. Padahal yang sombong si Firaun. Nabi Musa mah orang yang tawadu karena menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Akhirnya kata Nabi Musa, mau'idukum yaumuz zinah. Saya siap untuk melayani tukang-tukang sihirmu wahai Firaun. Kita ketemu di hari raya Mesir. Waktu itu Mesir ada hari rayanya zaman Firaun. Kita ketemu di hari raya Mesir. Dan kalau bisa semua orang harus ikut kumpul. Dan itu di waktu pagi hari, waktu duha. Dan Firaun menyanggupi itu. Pikir Nabi Musa kesempatan nih buat menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat kisah, hari raya itu datang. Orang semua kumpul di lapangan yang besar. Ada ngobrol ini gimana? Tukang sihir yang dibawa sama Firaun ada berapa orang? 70.000 orang. Riwayat lain 80.000 orang. Riwayat lain 200.000 orang. Mereka bilang, Musa siapa duluan? Ente aja, kalian aja dulu. Dilemparin itu kabel-kabel mereka, tongkat-tongkat mereka jadi ular. Padahal nggak jadi ular, cuman mereka mempengaruhi mata-mata para hadirin. Nabi Musa tidak gegabah. Nabi Musa tahu tongkatnya jadi ular, tapi beliau tidak lemparkan tongkatnya karena beliau tidak pernah meminta pertolongan pada tongkat. Beliau meminta pertolongan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah menyatakan, lemparkan tongkatmu wahai Musa, baru dilemparkan oleh Nabi Musa. Jadi ular yang besar. Semua ular yang ada itu dimakan sama ularnya yang dikeluarkan dari tongkatnya Nabi Musa itu. Ya salam. Akhirnya saat itu tukang-tukang sihir kapok semua. Faulqiyas sahara sujada. Akhirnya tukang sihir itu yang puluhan ribu, bahkan ada riwayat 200.000, mereka semua sujud kepada Allah. Mereka katakan amanna, qalu, mereka katakan amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Firaun marah. Firaun bilang, kalian semua beriman ya? Belum saya berikan izin. Saya cincang-cincang kalian. Saya bunuh kalian. Kata siapa? Firaun. Tapi apa mereka katakan? Mereka katakan begini, ucapin setelah saya, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin.
Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Akhirnya kata Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pagi hari mereka tukang sihir, sore hari mereka sudah menjadi syuhada. Dan yang istimewanya, ternyata waktu mereka sujud, menurut riwayat, Allah perlihatkan kepada mereka surga. Maka mereka tidak terpengaruh lagi dengan ancaman Fir'aun.